Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manodhistam Stapitam Jain Madhukale Swayam Rupa Kadamahyam Tadasti Swapanam Sukam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundari Prasyacha Deshaparine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukham karoti vasaram tvam mukham kayate kirunda yatripa mahakande srigunatha yatripa mahakande srigunatha. Hare Krishna. We'd like to begin by welcoming everyone to our seminar today entitled Day Vrindavan Villages. Maharaj mulai dengan mengucapkan selamat datang kepada semua penyembah yang telah hadir di sini untuk mengikuti seminar membangun desa Vrindavan. And before beginning the meditation, I would like to Maharaj juga menyampaikan terima kasih kepada penyembah yang telah mengorganisir seminar ini. Dan terima kasih juga kepada para penyembah yang telah mempersembahkan berbagai pertunjukan hari ini. Jadi pokok bahasan ini bukanlah sesuatu yang baru, telah kita bicarakan beberapa kali, tetapi untuk lebih memantapkan lagi, kemudian diulang lagi. Jadi topik ini dibicarakan dengan cara yang sangat luas oleh Srila Prabhupada dalam beberapa tahun sebelumnya. Dan topik ini hendaknya menjadi topik yang sangat menarik bagi semua penyembah, khususnya yang tinggal di desa GMD ini. we should all know that actually from the very beginning, establishing the movement on the West, we began with Vrindavan. Kita hendaknya tahu bahwa sejak awal Srila Prabhupada memulai gerakan ini di Amerika,
beliau telah membangun komunitas. Jadi komunitas yang beliau bangun di Amerika adalah New Vrindavan atau Vrindavan baru di Amerika. Jadi di sana ada Vrindavan baru, karena itu di sini kita punya Gita Nagari baru. Dengan kata lain bahwa Srila Prabhupada sangat menginginkan para penyembah kita semua untuk membangun desa Vrindavan di mana-mana di seluruh dunia. Dan Anda semua para penduduk desa GNB ini memiliki suatu kehormatan khusus karena bisa mewujudkan cita-cita Srila Prabhupada tersebut untuk membuat sebuah komunitas. Yes. We have actually many communities in different countries around the world. Sesungguhnya kita memiliki banyak komunitas di berbagai negara di seluruh dunia. And that means there are many devotees like all of you who are residents of India. There are many devotees in other countries also endeavoring to make Prabhupada's mission successful. Jadi seperti halnya kita di desa GNB ini ingin mewujudkan cita-cita Srila Prabhupada, begitu juga penyembah di berbagai tempat di negara-negara lain, mereka juga sedang dalam proses membangun sebuah komunitas untuk mewujudkan misi Srila Prabhupada tersebut. One such community is actually in Canada. Dan satu komunitas tersebut adalah komunitas yang didirikan di Kanada. And the name of that is Sharanagati Village. Dan komunitas tersebut yang dibangun di Kanada namanya Desa Saranagati. Everywhere we have community, some particular name has been given. Jadi dimanapun kita membangun sebuah komunitas, jadi nama-nama khusus telah diberikan untuk komunitas tersebut. In Australia they have New Govardhan. Di Australia penyembah membangun yang namanya New Govardhan. In France they have New Mayapur. Di Prancis ada komunitas New Mayapur. In the US they have New Taliban. Di Amerika satu lagi mereka punya New Taliban. Like this, there are many names that are connected with Krishna's pastimes here in India. Jadi seperti itulah komunitas-komunitas itu dibangun untuk mewujudkan sebuah replika seperti tempat-tempat suci yang muncul di India. So I'd like to begin by showing a short video of our project called Sharanagati Village. Mara sekarang akan menunjukkan sebuah video yang didokumentasikan dari Desa Saranagati di Kanada. But normally we can get a better view in the evening when it is dark, so I don't know how it will come. Jadi biasanya pemandangan itu bagus kalau ditunjukkan di petang hari. Jadi kita berharap agar videonya kelihatan bagus sekarang. Lalu ini adalah
adalah pemandangan pedesaan di Kamboja. Kamboja ini saya kira di Part of Saranaki village is called Vedic Eco Village. Jadi proyek di Desa Saranaki juga disebut adalah Vedic Eco Village. Yes. It covers 2,000 acres of land. Jadi mereka memiliki tanah 200 ekor. Means 800 hectares approximately. Jadi 800 hektar sebetulnya tanahnya. 800 hektar. Jadi mereka diberkati dengan hasil sayur mayur yang sangat banyak. There's spring Mereka watering. memiliki sumber air yang sangat bersih. Prabu Ramnath sedang membajak tanah Yeah, your old friend Ramnath. dengan temannya yaitu Prabu Daiwa. Daiwa Das. Yeah. Jadi sapi betina dan sapi jantan adalah sangat esensial untuk kegiatan pertanian. So that was in the year 2018. Jadi ini pada tahun 2018 ketika beliau berkunjung ke Saranagati, ini Prabu Ramnath sangat perkasa dalam pertanian. His assistant Venu. Oh ini Prabu itu Gopal Das yang membantu beliau. And he was explaining about cow manure and how this is helpful. Beliau menjelaskan tentang pupuk yang digunakan dari sapi yang sangat perkasa untuk tanaman. Yes. Practically every family they have their own garden. Jadi setiap rumah di sana memiliki kebun sayur sendiri. Giving the recipe how to grow very nicely. Dan beliau memberikan resep-resep untuk pupuk di sana. They have greenhouse because of the weather. Jadi karena musim dingin di sana bersalju, jadi mereka memiliki greenhouse atau rumah kaca. So the focus actually is on growing different types of food. Jadi mereka fokusnya adalah untuk menghasilkan berbagai sayuran dan bunga. And because it's very cold weather, we only have a few months to do that. Karena musim dingin, jadi mereka menghasilkan sayur mayur hanya pada bulan tertentu saja. Pada hari ini saya yang membuat dengan Prabu Danawira. Jadi mulai dari kita memotong kayu di hutan. Yeah, the devotees cut their own wood from the trees. So many trees are there. Jadi mereka untuk menanam sayur mayur menggunakan pupuk yang alami yang didapatkan dari serpihan-serpihan kayu yang padat. Prabhupada and Sila Prabhupada mengizinkan memotong kayu yang memang diperlukan untuk pembangunan. Ini adalah kebunnya Prabu Ramnath. some bird. Kadang-kadang burung juga masuk di dalamnya dan ular juga sangat bersahabat di dalamnya. Di bunga lavender, millet dihasilkan. Ini buah plum. Maybe, yeah, fruit trees. Jadi ini kebun buah-buahan. This is Surabhi, gill cow. Jadi ini sapi jenis gir yang namanya Surabi. These are some of the residents that Ini beliau-beliau ini adalah para penduduk di sana yang kebanyakan murid-murid Srila Prabhupada. and they have Monica Devi. Arcanya adalah Gorenitai. They have their own Gosala where they keep the cows. Ini masalah khusus di sana untuk pemondokan sapi-sapinya. Surabhi will become a mother. She
Surabi sekarang menjadi ibu di situ karena telah melahirkan anak sapi. They celebrate Rath Yatra festival every year. Mereka setiap tahun juga mengadakan Ratha Yatra di sana. So at the end of the summer, then they harvest. Dan sekarang adalah musim panen di akhir musim panas. Corn, fruits. Jadi mereka menghasilkan kentang, ada kentang warna putih, ada kentang warna ungu juga. And there are 3 lakes. Mereka memiliki 2 danau yang sangat indah. Dan mereka juga memiliki sekolah gurukula, dan mereka juga memiliki bukit yang dinamakan Bukit Govardhan. And that's what it looks like in winter. Nah, ini adalah pemandangan di musim dingin, musim salju. Ini kutirnya Gunung Maharad di area paling selatan dari desa Saranagati. They have to be in warm water in the winter time. Di musim dingin mereka memberikan cukup air minum kepada sapi yang dicampur dengan gula aren. Jadi sapinya bernama Ramananda dan Dharma. Sapinya ini sapi mini, sapi kecil. Tempat ini sangat damai sekali. Musim semi menghasilkan berbagai bunga. Jadi ini mencoba untuk mengikuti perintah dari Islam Prabhupada dengan cara menghasilkan bahan makanan sendiri. Om Surabhyaya Namaha, Om Sri Surabhyaya Namaha. Kita mengikuti petunjuk yang sangat berharga dari kebudayaan Weda dan memahami pentingnya pemeliharaan sapi dan pertanian. So this is the title of our seminar. Jadi seminar kita hari ini berjudul Membangun Desa Bendawan. Yes. Presented here. Tempat desa kita Nagari Baru yang dibawakan oleh Jesulenes Bhakti Ragawa Swami pada tanggal 30 Juni tahun 2023. So naturally, all of what we are trying to do is we are getting inspiration from Sri Prabhupada. Jadi apapun yang kita lakukan, kita menerima inspirasi dan semangat dari Srila Prabhupada, Who gave us the very simple but most important formula of simple living and life. yang memberikan kita sebuah formula yang sangat sederhana, yaitu hidup sederhana dan berpikir luhur. Of course, our Krishna consciousness. Tentu saja proyek terbesar kita adalah proyek kesadaran Krishna. Yes. And then Prabhupada, you can just read. Srila Prabhupada mengatakan, hasilkan makananmu sendiri, You produce your own Hasilkanlah food, cloth. pakaian-pakaianmu sendiri. Don't be Jangan begitu terlalu bersemangat tentang benda-benda artifisial yang tidak dibutuhkan, dan manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk kemajuan kehidupan spiritual. Yes, because our life is very short and our main focus should be on spiritual development. Karena kehidupan kita di dunia ini amatlah singkat, karena itu kita harus manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan spiritual dan keinsafan rohani. Yes. This is, as mentioned earlier, this is from Cambodia, that gives a nice idea of what ideal village looks like. Seperti yang telah disebutkan tadi, seperti inilah kehidupan pedesaan yang ideal tersebut. Jadi di belakang ada bukit, sebetulnya ini gambaran asli desa-desa di Kamboja. Yes.
And on the top of that small mountain is actually a temple. Jadi ada bukit kecil dan di atasnya ada mandir. Yeah. Agrarian culture, that is Vedic culture, where the focus is on living simply and being closely connected with cows and land. Jadi kebudayaan Weda itu adalah kebudayaan kehidupan agraris atau pertanian dan juga terkait dengan perlindungan sapi. Yes. So Prabhupada is telling, before I came to your country, I was thinking to establish an ideal Vedic community. Srila Prabhupada mengatakan, sebelum saya datang ke negaramu, saya sangat memikirkan untuk membangun komunitas Weda yang ideal. So please work very hard to make New Vrindavan grow. Karena itu, mohon bekerja keraslah untuk membangun desa Vrindavan yang baru. There are many aspects to the presentation. We'll not cover all of them. We'll just choose a few. Ada banyak topik diskusi yang bisa kita ungkap di sini. Karena terlalu banyak, kita akan memilih yang paling esensial. Yes, especially when you look at the quotes from Srila Prabhupada number 2. Khususnya kita akan membahas dari yang nomor 2 ini, yaitu kutipan-kutipan dari Srila Prabhupada. So, what is a Vedic community? Apa itu komunitas Weda? Yeah. In a letter written by Srila Prabhupada 1968, he writes as follows: without any botheration of the modern industrial atmosphere. Jadi surat kepada Hayagriwa dan Tirtananda Swami pada tahun 1968 oleh Srila Prabhupada. Jadi konsep kehidupan Vrindavan adalah desa rohani tanpa gangguan dari atmosfer industri modern. Yes. The more we introduce industry, the more we introduce machines. This makes it difficult to create a transcendental, simple atmosphere. Itu artinya semakin banyak kita memperkenalkan berbagai mesin-mesin di desa kita, maka akan semakin sulit kita untuk membangun desa rohani. And then Prabhupada said, my idea is to create an atmosphere of spiritual life where people, the bona fide order of social religions, will live independently, completely depending on agricultural produce and milk for the cows. Kemudian Srila Prabhupada mengatakan bahwa ide saya adalah untuk menciptakan sebuah atmosfer kehidupan spiritual di mana orang-orangnya tinggal dengan bona fide dalam divisi sosial. Mereka bisa hidup secara independen sepenuhnya tergantung pada penghasilan pertanian dan penghasilan susu dari sapi yang dilindungi. This is a theme that comes up again and again and again. Jadi sebetulnya topik ini telah kita ungkapkan berulang kali dan berulang kali. Learning to depend on the land, learning to depend on the cows. Kita harus belajar tergantung sepenuhnya untuk kehidupan kita dari penghasilan tanah, ibu bumi, dan dari perlindungan sapi. Yes. And then Prabhupada mentioned that we should, people who live there will accept their necessities of life. Srila Prabhupada kemudian mengatakan orang yang tinggal di desa tersebut, yaitu desa rohani tersebut, akan menerima kehidupan hanya berdasarkan penghasilan kebutuhan dasar saja. Modern day theme or modern day thinking is that we should increase our necessities, but the Vedic conception is we should decrease our basic necessities. Jadi dasar pemikiran kehidupan modern itu adalah meningkatkan fasilitas, terus menambah-nambah kebutuhan hidup. Sedangkan topik kehidupan pedesaan yang alami dan
berdasarkan beda itu kita bahkan mengurangi kebutuhan hidup sehari-hari kita. But that is only possible if we are actually developing our Krishna consciousness. Hal itu akan terwujud hanya apabila kita mengembangkan kesadaran Krishna kita. If we cannot learn to be happy practicing Krishna consciousness, we will want to look for so many other things. Kalau kita tidak belajar berbahagia dengan perkembangan kesadaran Krishna kita, maka kita akan mencari benda-benda atau fasilitas-fasilitas lain untuk kebahagiaan. Yeah. So that means that actually developing ideal community is only possible for those who are devotees. Karena itu untuk membangun pedesaan yang ideal itu hanya akan terjadi apabila seseorang menjadi penyembah. More quotes, this is 1968. Nobody should take to very hardship labor like in industry or factory, etc. Jadi kutipan surat kepada Radha Mandas tahun 1968 di mana beliau mengatakan bahwa tidak seorang pun hendaknya bekerja terlalu keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kehidupan masyarakat modern telah menemukan berbagai jenis industri yang berbahaya dan membuat orang menjadi buruh yang tertarik dengan kehidupan yang berat. Tetapi mereka hendaknya tidak bekerja seperti itu. Yeah. That is the mentality, modern mentality. Jadi ini yang disebut dengan mentalitas kehidupan modern. We will find some occupation that gives more salary. Jadi mereka lebih tertarik dengan bekerja keras dengan harapan iming-iming mendapatkan gaji yang lebih banyak. But actually, Prabhupada, he would explain, better to accept less salary, better to have less materially and be more fixed up in advance. Tetapi Srila Prabhupada mengatakan lebih baik kita mendapatkan gaji yang lebih kecil, tetapi kita bisa memiliki waktu untuk kehidupan spiritual yang lebih maju. Because we learn from Shastra that whatever we will get in this lifetime materially is already determined by the law of karma. Kalau kita belajar dari sastra menjelaskan kepada kita bahwa untuk kebutuhan hidup dalam hidup ini itu sudah ditentukan seberapa banyak kita akan mendapatkannya. Pasti kita akan mendapatkan. Ordinary people, karmis, materialistic people, they don't know this. Orang biasa, orang karmi, orang materialistis, mereka tidak tahu rumus ini. Yeah, but the devotees are supposed to know that we should not be over-indebted for some material gain. Namun bagi penyembah, hendaknya kita sudah tahu akan hal ini. Jadi tidak perlu ada usaha yang terlalu besar untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Yeah, it doesn't mean we should just sit down and. Tetapi itu bukan berarti kita hanya duduk santai bermalas-malasan. But that should not be our primary goal and objective. Tetapi tujuan kita yang tertinggi adalah untuk pengembangan kehidupan spiritual. And then the letter continues, better one be satisfied with agricultural produce than to go into large cities to be engaged in industry. Karena itu sebaiknya kita berpuas hati dengan kehidupan dari penghasilan pertanian daripada pergi ke kota-kota besar dan sibuk dalam kegiatan industri. Yeah. Peaceful life depending on agricultural produce can bring him real happiness and prosperity, not otherwise. Kedamaian hidup tergantung dari penghasilan pertanian akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati, tidak sebaliknya. And the last, the more persons will be satisfied at their home with home economics, not to go outside the home, that is peaceful life. Dan semakin seseorang belajar berpuas hati dengan tinggal di rumah-rumah mereka
dengan penghasilan ekonomi rumah tangga dan tidak pergi keluar rumah untuk penghasilan, jadi itulah sebetulnya yang disebut dengan kehidupan yang damai. And everyone wants to have a peaceful life. Dan setiap orang menginginkan kehidupannya damai. So Prabhupada is giving very clear direction how we attain. Dan kalau kita bolak-balik ini, jadi Srila Prabhupada memberitahukan kita cara untuk mencapai kedamaian dalam hidup. Cara untuk mencapai kedamaian dalam hidup adalah dengan cara berpuas hati dengan penghasilan yang kita hasilkan dari rumah tangga kita. Yeah. And then in the conversation in London, Dalam percakapan tahun 73 di London, Srila Prabhupada mengatakan, satisfied to remain in the village. That is the defect of modern civilization. People are not satisfied to remain in the village. jadi belajar berpuas hati untuk tetap tinggal di desa kita sendiri. Yes. Prabhupada Tetapi ini yang merupakan penyakit daripada kehidupan modern. yes. Prabhupada is studying at the end here. The villagers, we have cows and land, and that is sufficient for their economic development. Srila Prabhupada mengatakan bahwa desa dengan penghasilan dari tanah dan sapi itu sudah cukup untuk sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi. If we have to properly utilize the land and take care of the cows. Kalau kita tahu caranya, bagaimana caranya mengolah tanah atau menarik penghasilan dari tanah dengan cara yang sederhana dan perlindungan sapi, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian kita. So this knowledge of how to look after land, how to look after cows is given in Vedic literatures. Jadi pengetahuan bagaimana caranya kita untuk merawat tanah dan melindungi sapi diberikan petunjuknya dalam kitab Veda. And then Prabhupada is telling, clever means that he must stay in his own land. He should not be cheated by the paper and go to the city. Prabhupada mengatakan bahwa orang cerdas itu artinya mereka yang tetap tinggal di desa atau di tanahnya sendiri. Dia hendaknya tidak ditipu oleh yang namanya kertas dan pergi ke kota. Kertas ini artinya uang. Jangan tertipu oleh gambar uang. When I first came to Indonesia many years ago, the currency for the Indonesian rupiah was very different than it is today. Dan beliau ingat ketika datang pertama kali ke Indonesia, nilai tukar uang kita, uang rupiah terhadap uang mata uang dolar itu sangat berbeda dengan keadaan yang sekarang. And we should know what is reminding us so many times that in this system, which is artificial, at any moment that can completely be reversed. Srila Prabhupada telah mengingatkan kita berulang kali tentang bahayanya bergantung pada kehidupan yang modern. Karena kapanpun bisa terjadi keadaan yang terputar balik. And that is why Prabhupada also he instructed we should not be keeping this paper money. We should invest it immediately in land. Karena itu Srila Prabhupada mengatakan hendaknya kita tidak menyimpan terlalu banyak uang kertas. Lebih baik kita menginvestasikan dalam wujud tanah. Yeah. And a few more quotes from May of 1974. Kutipan percakapan dari Roma tahun 74. So when the devotee is telling, the easiest way then is to manage to have everything normalized in villages and Prabhupada. Yes, that is Gandhi's philosophy, village organization. Jadi ini pernyataan dari seorang penyembah Bhagawan Das. Cara yang termudah untuk manajemen adalah dengan memiliki segala sesuatu di desa-desa yang kecil. Dan Prabhupada mengatakan, ya itulah filsafat daripada Gandhi, yaitu mengorganisir pedesaan. Yes. So Gita Nagari Baru is a small village.
Dan desa kita Negari Baru ini adalah desa kecil. Yeah. Our philosophy is that you produce your food anywhere. Say, keep cows, take milk, produce vegetables, do grain, and chant Hare Krishna. That's all. This is our philosophy. Jadi filsafat kita adalah hasilkan makananmu di mana saja engkau berada. Engkau tinggal dengan melindungi sapi, dapatkan susunya, hasilkan sayur mayur, hasilkan bibitnya, dan berjapa Hare Krishna. Itu saja. Inilah filsafat kita yang akan membuat kehidupanmu sukses. And in 1975, Prabhupada is telling how our immediate program should be this village organization. Percakapan Srila Prabhupada dengan seorang gubernur di tahun 75. Program segera yang harus kita lakukan adalah mengorganisir pedesaan seperti yang dirancang oleh Mahatma Gandhi. Yes. And Prabhupada is quoting the very famous verse from Bhagavad Gita. Srila Prabhupada mengutip sloka ini dari Bhagavad Gita yang sangat terkenal. Anak bawati bhutani parjanyat anasam bawaha bawati parjanyo anak bawati parjanyo yatnya karma sambut bawa. Semua makhluk hidup dengan makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan dari pelaksanaan yatnya, dan yatnya muncul dari tugas kewajiban yang ditetapkan. Saya harap Anda akan secara serius mempertimbangkan perintah saya ini, dan saya bersiap untuk bekerja sama dengan kemampuan dan kapasitas yang terbaik. Kalau Anda menganggap petunjuk saya ini benar. 1975, pada tahun 75, Prabhupada menulis surat referring how Gandhi actually had the right idea about village organization, but it was rejected. Jadi beliau menjelaskan bahwa Gandhi telah menginginkan untuk membangun organisasi pedesaan, tetapi Anda telah menolaknya. He's talking to some person from India. Jadi beliau berbicara kepada seseorang dari India di Australia. So Prabhupada is telling at the very end here that actually this proposal from Gandhi was rejected by the first president of India, who wanted to overnight Americanize the whole of India. Jadi beliau membuat pernyataan ini yang diinginkan oleh Gandhi, tetapi Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru telah menolaknya dan menginginkan untuk mengembangkan kehidupan seperti Amerika di India. And Prabhupada is telling that was Gandhi's proposal. Don't go to the city or town for so-called better advantage of life. Remain in your own home, produce your food, and be satisfied. Di sini Prabhupada mengatakan bahwa ikutilah gagasan yang diberikan oleh Gandhi. Jangan pergi ke kota besar atas nama kemajuan kehidupan. Tetaplah tinggal di rumahmu, hasilkan berbagai makanan dan belajar berpuas hati hidup di sana. The same idea being conveyed here, that this is actually the Vedic system of village organization. Jadi dengan pesan yang sama di sini dalam percakapan Srila Prabhupada di tempat lain di Bombay tahun 76 bahwa intinya adalah mengorganisir kehidupan pedesaan.
going through a few. This is something important that every village leader should know about. There are 7 aspects of making a community successful. Jadi ini penting untuk kita ketahui, khususnya kepada para pengurus, bahwa ada 7 hal yang sangat esensi untuk membangun sebuah komunitas pedesaan. In a country or a community, there needs to be one, either a king or the head. Jadi dalam setiap komunitas harus ada seorang raja atau pemimpin masyarakat. And that leader must have a minister or people who are helping to manage. Dan pemimpin atau pemimpin di desa harus memiliki pembantu, yaitu para menteri yang akan mendukung berbagai programnya. And then of course, kingdom names a particular area. Dan kemudian memerlukan sebuah kerajaan atau area untuk mereka berkegiatan. There should be a court or administrative office. Jadi mereka juga harus memiliki balai desa. Yes, there should be a treasury for wealth. Harus juga ada seorang bendahara yang mengurus tentang kekayaan desanya. Traditionally in the kingdom, there was also army or people to help in different ways. Jadi dalam masyarakat pedesaan tradisional juga diperlukan adanya para tentara atau pelindung desa yang membantu dalam berbagai kegiatan. Number 7 allies means that we must learn to make friendship with people who are close to us. Dan yang ketujuh ini juga kita harus belajar diplomasi. Kita berdiplomasi dengan berbagai tetangga dan desa-desa sebelah. This is especially for those who are in leadership position in a village. They must know these things. Jadi ini khususnya bagi para administrator pedesaan hendaknya mengerti ketujuh aspek ini. Yes. And in our modern, on the right side, you can see village head, advisor, land office, like that. Jadi kalau di zaman sekarang itu 7 aspek tersebut, yaitu adanya kepala dusun, ada pembina, desanya memiliki sejumlah tanah, memiliki kantor desa atau balai dusun, memiliki bendahara, dan ada sekelompok security atau satpam yang mengadakan ronda setiap hari biar tidak ngantuk. Dan juga kita harus memiliki hubungan yang bagus dengan desa-desa sebelah. The Vedic culture is teaching us some very simple, basic principles. Jadi kebudayaan Weda itu mengajarkan prinsip-prinsip dasar untuk kita. And it's just like Bhagavad Gita is teaching us by different verses some formula, some particular lesson. Jadi seperti Bhagavad Gita memberikan berbagai pelajaran prinsip-prinsip dasar atau formula kehidupan. So it's very important, especially those in leadership positions, to understand these basic principles or concepts. Dan bagi para pengurus desa atau disebut pancayat, jadi sangat penting mereka mengetahui aspek-aspek ini. So, how to set up Vedic communities? Bagaimana caranya memilih lokasi pedesaan? Yes. What is the condition of the land, soil, vastu, water, neighbors, etc. Jadi bagaimana kondisi tanah atau tekstur tanah, bagaimana wastu tempat tersebut, bagaimana air atau mata air di tempat tersebut, sumber air minum sehari-hari, bagaimana tetangga kita atau desa sebelah, bagaimana jalannya, apakah sudah diservis untuk jalan parikram, bagaimana sertifikat tanahnya, apakah sertifikatnya sudah ada? Diperiksa lagi nanti. Yeah, just like 2 days ago, a group of devotees were walking on the path
path and looking at the pukur. Jadi seperti 2 hari yang lalu beberapa penyemak telah mengadakan survei karena mereka juga sudah membersihkan jalan setapak yang akan digunakan untuk parikram dan juga akses untuk menuju ke kolam. Land means soil, means forest, means water. Whatever makes up, it's referred to as one of the 3 important gifts of nature. Jadi tanah, hutan, air, jadi semua ini adalah sumber daya alam yang merupakan hadiah dari alam semesta. Means Krishna is giving us these gifts so that we can live in such a way that we can develop nicely a Krishna consciousness. Itu artinya Sri Krishna memberikan kita di sini tanah, hutan, dan sumber air itu agar kita bisa menggunakan sumber tersebut sebaik-baiknya untuk kehidupan sumber kehidupan yang terbaik kita. Yes. So we should know that such gift given by Krishna, we need to properly care and protect. Dan kita harus tahu bahwa pemberian Sri Krishna ini dimaksudkan untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya karena itu adalah untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. These are what we call natural resources of nature. Jadi inilah yang disebut dengan sumber daya alam yang alami. And we should know that in modern day society, in the last 30 years, 30% of the natural resources on the planet have been destroyed. Dan kita harus tahu juga berita lingkungan bahwa sejak 30 tahun terakhir ini telah terjadi pengurangan sumber daya alam. Yeah, so that means that this pukur that you have here at the KNB, I came to know that there are actually 2 spring sources, and the spring water usually is pure, is uncontaminated. But if we use chemicals on the land, this will gradually actually make that water impure. Jadi Maharaj baru tahu sebetulnya setelah 2 hari yang lalu beliau berjalan-jalan menelusuri kolam kita di hutan Badrawan dan beliau baru tahu bahwa ada 2 sumber air yang muncul di sana. Itu artinya dimanapun ada sumber air itu adalah minuman yang paling murni untuk kita gunakan. Tetapi kalau kita menggunakan produk-produk kimia di lingkungan tersebut, itu akan mencemari sumber air kita, akan mencemari sumber kehidupan kita. We should know that we cannot expect to be successful on land that has been given to us if we are actually contaminating that land. Kita harus tahu bahwa kita tidak akan sukses dalam pertanian kalau kita menggunakan produk-produk kimia untuk menghasilkan di tanah-tanah kita. This is not a new concept. It is very prevalent in the world today. Jadi ini bukanlah konsep baru yang diceritakan oleh Maharaj. Ini sudah berita tersebar luas dan banyak orang tahu tentang konsep tersebut. Yeah. For example, those who are especially older residents of KNB, we established the Sri Vishnu Sahasranama forest or vana. So if we are not properly carrying our land, then these trees will not grow properly. Jadi bagi para penyembah yang ada di desa GNB ini, penyembah pemula yang menjadi pionir-pionir di desa ini yang telah mulai menanam hutan Sri Vishnu Sahasranama Wana, kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap
hutan kita itu, maka hutan ini tidak akan memberikan hasil yang sepadan Yes. dengan yang kita perlukan. We should always keep in mind what are the three gifts of nature given to Krishna. Jadi kita harus senantiasa ingat dan memahami 3 pemberian yang sangat langka dari Sri Krishna. And these three gifts of nature begin with Mother Cow. Jadi 3 hadiah yang diberikan oleh Sri Krishna atau alam ini, yang pertama adalah sapi. Second gift of nature is land. Yang kedua adalah tanah. And the third gift of nature is knowledge from Shastra. Dan yang ketiga yang merupakan hadiah yang spesial itu adalah ilmu pengetahuan, yaitu kitab suci. So every single resident of D&D, especially those who are parents, and especially those who are in leadership position, have a great responsibility to actually properly care for these three gifts of nature. Jadi ini menjadi tugas kewajiban atau tanggung jawab bagi para penyembah, khususnya para orang tua dan para pengurus desa GMB ini, untuk memberikan perhatian dengan seksama tentang ketiga hadiah yang diberikan kepada kita di desa ini. So just go through the please so that we can have some time for some discussion also. Jadi masih akan dilanjutkan sedikit lagi, dan nanti penyembah silakan siap-siap untuk mengajukan pertanyaan agar kita bisa berdiskusi. So other things, manpower. Of course, here we have no shortage of manpower. We have so many families. Terkait dengan tenaga kerja, kita sebetulnya tidak kekurangan tenaga kerja di desa ini. But in India, for example, you can have a small village even with a small number of families. Jadi kalau di India ada mereka yang mengorganisir pedesaan desa-desa kecil, kalau mereka memiliki 4 atau 6 keluarga minimal, itu mereka sudah bisa membangun sebuah desa, So sebuah dusun. it's a very big asset having manpower. Jadi ini adalah aspek penting memiliki tenaga kerja. Yeah, human resource. There is human resource, Ini namanya sumber daya tenaga manusia. and then there is a resource from nature. Jadi kalau kita memiliki sumber daya tenaga kerja, manusia, penduduk, dan kita memiliki sumber daya alam, ini adalah kombinasi yang sangat bagus. Yeah. Then of course finances. Jadi tentu kalau membangun pedesaan itu kita memerlukan finansial, keuangan untuk membeli. Tetapi ini sudah kita lakukan dan kita sudah punya. Skills is something very important that all of us need to develop. Jadi mengenai skill ini yang perlu dibangun sebelum seseorang berpindah ke sebuah tempat pedesaan. Yes. And then there should be a 5-year, 10-year, 20-year. Harus ada master plan. perencanaan jangka pendek, jangka panjang. Seperti di sini kita memerlukan juga perencanaan yang bagus tentang organisir pedesaan ini. And market needs, only Prabhupada reminded us many times, whatever excess that we produce, that we can sell. Dan mengenai urusan bisnis atau penghasilan, keuangan, perekonomian, Srila Prabhupada berulang kali mengingatkan kepada kita bahwa perdagangan itu yang bagus hanya apabila kita memiliki kelebihan hasil produksi. Jadi tidak semata-mata kita bercita-cita menghasilkan yang banyak dan kemudian kita perjualbelikan. Yeah. Whole modern economy is based on exportation of the soil, exportation of cows. That is not according to Vedic standard. Jadi seperti perdagangan sekarang itu dengan cara yang tidak berhubungan dengan perlindungan sapi dan tanah, itu bukanlah cara yang benar menurut kitab suci Weda. So this is what we've been talking about. As explained by Grandfather Vishwadev, cow, land, and knowledge. Jadi hal ini sangatlah valid karena ini berasal dari pernyataan seorang Mahajana, yaitu kakek Bhisma. Bhisma Dewa berkata bahwa ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita, yaitu sapi, tanah, dan kitab suci, pengetahuan.
Yeah, that is the reference here for those who want to read more in detail. Dan bagi mereka yang memiliki keraguan tentang pernyataan ini boleh membaca kitab Mahabharata agar mendapatkan penjelasan yang betul-betul absah. Some basic principles we've heard before of self-sufficiency, produce only what you need. Jadi ini sangat esensi untuk kehidupan sederhana, hanya menghasilkan apa yang engkau butuhkan dan gunakan hanya apa yang engkau hasilkan. Yes. Those will always remain the basic principles for sustainable community. Jadi apa yang disampaikan di atas oleh Srila Prabhupada ini adalah esensi dari prinsip Weda untuk kehidupan berkesinambungan dan memenuhi kebutuhan sendiri. And of course, side by side, we cannot be successful unless we develop the first 4 of 30. Dan secara berdampingan pula kita tidak akan bisa mencapai sukses dalam segala kegiatan atau pembangunan komunitas ini tanpa kita mengembangkan 4 pilar dharma tersebut, yaitu satyam, daya, tapa, dan saucam. Kejujuran, cinta kasih, disiplin, dan kebersihan. Yes. Explain how qualified persons who have developed these qualities, then community established. Jadi Srila Prabhupada juga mengatakan bahwa untuk kesuksesan pembangunan sebuah komunitas itu, setiap orang harus mengembangkan kualitas-kualitas 4 pilar dharma tersebut. Yes. So this is also important. Education is meant to be an essential part of any community. Jadi ini juga hal yang sangat penting terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu hendaknya diberikan kepada anak-anak, khususnya pendidikan gurukula dan kemudian pendidikan sekolah warna serama, dan juga pendidikan khusus, yaitu skill untuk melayani sapi dan tanah. Melayani sapi artinya bisa menggunakan hasil-hasil yang diberikan secara alami oleh sapi. So just remind yourselves again, Vedic economy is based on this formula from Jadi untuk mengingatkan diri kita kembali bahwa kesuksesan dalam perekonomian itu harus terkait dengan pertanian dan perlindungan sapi. These are 5 important references. Devotees should know about this and should read these references. Jadi ada 5 referensi petunjuk dari buku-buku suci yang hendaknya kita tahu untuk kesuksesan pembangunan sebuah komunitas. First one, Srimad Bhagavatam. Yang pertama tentunya Srimad Bhagavatam, yang kita rata-rata sudah memiliki Srimad Bhagavatam dari skanda 7 bab 11 sampai bab 15. Ini harus menjadi bacaan sehari-hari. Yang kedua yaitu buku yang ditulis langsung oleh Srila Prabhupada, esai tentang Gita Nagari. So Srimad Bhagavatam, 7 cantos already available in local language. Dan Srimad Bhagavatam yang disebutkan tadi ini yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi mudah untuk kita pahami. Gita Nagari is going to be translated. Dan buku esai tentang Gita Nagari ini masih dalam proses penerjemahan. The third book by Srimad Bhagavatam. Dan buku yang ketiga ini adalah Cahaya Bhagavat yang ditulis oleh Srila Prabhupada. The fourth one, speaking about Varnashrama. Dan buku yang keempat yaitu berbicara tentang Warna Serama Dharma yang dikompilasi oleh Hari Krishna Dasi Mataji. And the fifth one we have already published, made Vrindavan Devotees. Dan buku yang kelima itu adalah Membangun Perkampungan Vaisnava yang bukunya ditulis oleh Maharaj. Ini ada penyembah yang punya bukunya tersebut, ada yang menyimpan bukunya. Good. Membangun Perkampungan Vaisnava. Jadi ini hendaknya kita baca-baca lagi
karena sudah lama tersimpan, jadi kita sudah lupa dengan petunjuk dari buku tersebut. Marilah kita buka-buka lagi buku lamanya, dibaca dan kita diskusikan. And these are the four sciences that make up Vedic education. Jadi ada 4 kitab khusus yang memberikan ilmu pengetahuan demi suksesnya pembangunan komunitas. If we are not familiar with these four sciences in our community, we cannot be successful. Jadi kalau kita tidak familiar dengan petunjuk dari buku-buku ini, maka sulit sekali kita membangun desa yang sukses. And this is especially meant to be introduced in Varnashram College. Dan ilmu pengetahuan ini khususnya bisa diberikan kalau seseorang mengikuti sekolah Warnasrama. Varnashram College, we are establishing in Mayapur. The first objective is to teach, train people who will become knowledgeable about establishing Varnashram. Jadi tujuan dibangunnya Warnasrama College itu atau sekolah Warnasrama adalah untuk memberikan training kepada para pengajar atau untuk bisa mendapatkan seorang acarya Warnasrama yang akan membantu untuk membangun sekolah-sekolah Warnasrama Dharma dimanapun kita memiliki proyek-proyek dan pusat pengajaran kesadaran Krishna. And the second objective is to train teachers who will become Gurukul Acharyas. Dan tujuan kedua dari pendidikan Warnasrama ini adalah untuk mencetak para guru acarya Gurukula yang juga akan membantu untuk menghidupkan kembali dan menjaga tradisi kebudayaan Weda melalui sistem Gurukula. And the third is to actually train individual leaders as the Chakriyas who can understand how to organize. Dan tujuan ketiga dari sekolah Warnasrama Dharma itu adalah untuk memberikan training atau untuk mencetak para kesatria yang juga akan membantu untuk pergerakan pembangunan desa-desa Weda yang tradisional. Dan tujuan yang keempat itu adalah menyeimbangkan antara pendidikan Bhagavad Dharma dan Warnasrama Dharma. So this is, yeah. So if you want to get more information, they can write to they can visit our website. They can contact. Jadi bagi para penyembah yang ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam bisa menghubungi kontak yang telah tertulis di depan kita. So we will close here and ask if there's any comments or questions. Jadi demikianlah penjelasan dari Maharaj, dan sekarang kalau ada pertanyaan silakan diajukan atau komentar. Jadi kita bisa diskusikan lebih detail. How much time do we have?